الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Nahwul Ibadah halaman 27 makalah ke-24 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna an Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qawli Allah ta'ala azza wa jalla wa sayyidahu wa hasura ay la yarghabu fin nisa'i la li ajzin bal liman ishahwati faqat wa nabiyyan min as-salihin. Qala ay Syekh Muhammad zakarallahu sayyidina Yahya alaihi salam sayyidan wa huwa abduhu ta'ala li'annahu alaihi salam kana ghaliban ala arba'ati asya' ala al-hawa wa ala al-iblis wa ala al-lisan wa ala al-ghadab. Wal maqalatu rabi'atu wal isrun, dan adapun maqalah yang ke-24 adalah perkataan dari Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Fi qaulillahi azza wa jalla, di dalam perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia dan maha agung. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. yakni dalam Al-Quran Allah mengatakan wa sayyidan wa hasura, dan menjadi ikutan, yakni wa hasura, mampu menahan diri daripada hawa nafsu. Ay la yarghabu fin nisa'i la li'ajzi bal liman isyahwati faqat, yakni beliau tidak menyukai wanita, la li'ajzi, bukan karena tidak mampu, bal liman isyahwati faqat, akan tetapi untuk mencegah hawa nafsu saja. Jadi ada seorang nabi yang dia itu menjadi ikutan, sayyidah, pemimpin, penghulu. Dia menjadi itu, menjadi panutan, menjadi ikutan, wahaswa, dan dia itu menjadi pemimpin yang mampu menahan dirinya daripada hawa nafsu.
wa nabiyyan minas shalihin, dan dia seorang nabi yang termasuk daripada golongan orang-orang yang saleh. Qala, siapa nih katanya? Ya. Berkata ini Syekh Muhammad, zakarallahu sayyidana, yakni zakarallahu Yahya alaihi salam. Yang dimaksud kata sayyidan tadi di atas tadi itu yang menjadi panutan, ya, yang menjadi pemimpin, wahasura, dan juga yang mampu mengendalikan dan menahan hawa nafsunya, itu adalah yang dimaksud Nabi Allah Yahya alaihissalam. Ya, jadi lagi menceritakan tentang Nabi Allah Yahya alaihissalam, salah satu nabi di antara para nabi, satu rasul di antara para rasul. Jadi nabi juga, rasul juga, ya. Sebab pisah antara nabi dengan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti, ya, sudah pasti nabi. Di mana letak perbedaannya? Nabi dan rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Tapi Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwahnya. Wahyu itu dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan dakwahnya. Cukup wahyu Allah cukup buat melegitimasikan dia sebagai seorang apa? Nabi. Mau didakwahin bagus, nggak didakwahin pun nggak jadi masalah. Itu Nabi. Tapi kalau buat seorang rasul, tidak. Makanya salah satu sifat di antara sifat rasul itu ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan dakwah. Nah, jadi kalau rasul itu dia dapat wahyu dan dia punya kewajiban untuk apa? Menyampaikan itu. Ya, untuk menyampaikan. Kayak jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Nabi. Kalau Nabi banyak, kurang lebih ulama mengatakan 124.000 jumlah tadi. Ya, 124.000 jumlah tadi. Sementara jumlah rasul hanya 313 rasul. Jauh nggak? Jauh. Hanya 313 rasul. Nah, di dalam rukun iman, salah satu kita harus wajib mempercayai tentang adanya rasul. Rasul Allah. Wajib kita mempercayai. Tidak rusak iman kita kalau seandainya kita tidak hafal nama-nama nabi atau rasul. Ya. Dari 313 itu, hafal enggak? Halo? Hah? Hafal enggak? Tidak hafal nama nabi, nama rasul itu tidak merusak iman kita. Paham ya? Tapi rusak iman kita kalau kita nggak percaya tentang adanya rasul. Kalau kita nggak percaya tentang adanya rasul, menentang tentang keberadaan rasul, rusak iman kita. Tapi kalau kita nggak tahu jumlahnya, nggak rusak. Termasuk malaikat. Berapa banyak jumlah malaikat? Kita nggak tahu, nggak rusak. Jumlahnya aja nggak tahu, apalagi namanya. Paham ya? Nggak rusak iman kita. Tapi rusak iman kita kalau kita nggak percaya tentang adanya malaikat. Kita rukun iman itu salah satu di antaranya percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang kita kenal itu hanya berapa? 4. Itu doang yang kita tahu. Padahal kitab Allah itu jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak tahu, apalagi namanya. Dalam kitab Bahjatul Wasail dijelaskan itu jumlah kitab itu berjumlah 114 kitab. 114 kitab yang telah Allah turunkan.
Yang pertama, Allah turunkan kitab kepada Nabi Allah Sis, putra daripada Nabi Adam. Kurang lebih sebanyak 50 kitab kepada Nabi Sis. 50 kitab Allah turunkan. Yang kedua, Allah turunkan kepada Nabi Allah Idris alaihissalam 30 kitab. Yang ketiga, Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim 20 kitab. 50 Nabi Sis, 30 Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim. Jadi berapa? 100. Berarti kurang 14. Yang 10, yang 100 ini kata Syekh Dahlan di dalam kitab Bahagian saya, ini tidak ada perbedaan pendapat. Para ulama setuju itu, pendapat itu. Yang jadi perbedaan pendapat adalah yang 10. 10 itu berupa mushaf. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang 10 ini diberikan kepada Nabi Adam. Tapi pendapat yang kedua, bukan yang 10 ini bukan kepada Nabi Adam, tapi diberikan kepada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat, sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa dikasih dulu 10 berupa mushaf. Nah, itu yang sering dikenal dengan ada istilahnya Ten of Commandment. Dulu ada film namanya Ten of Commandment di Cahaya. Tahu bisa betul Cahaya kan? Yang banyak bangsat itu. Cahaya apa mahkota? Yang biasa kita tonton mana? Itu dulu ada film Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Ternyata itu menggambarkan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, artinya pendapat yang lebih kuat itu yang 10 ini bukan kepada Nabi Adam, pemberiannya kepada siapa? Nabi Musa, sebelum Nabi Musa dapat Taurat. Berarti kalau begitu 10 Nabi Musa. Tadi yang pertama berapa? 100. Ini jadi berapa? Ditambah yang 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, kita gak rusak tuh iman kita kalau seandainya kita gak hafal loh nama-namanya, jumlahnya. Kalau kita gak hafal namanya atau jumlahnya berapa kitab ini, itu gak merusak iman kita. Paham tuh ya? Tapi rusak iman kita kalau kita nggak percaya tentang adanya kitab Allah. Rusak kita, apalagi nggak percaya sama Al-Quran. Rusak. Sekarang lagi banyak ya Pak. Mungkin iya sering saya sampaikan di majlis. Kalau di kalangan kita mungkin enggak, kita nggak sampai sejauh itu pandangan. Tapi di kalangan anak-anak kita yang kuliah dari dunia akademis itu sekarang lagi banyak membongkar-bongkar tentang eksistensi Al-Quran. Dia lagi dicari celah-celahnya. Apakah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu mampu menjawab tantangan-tantangan di zaman sekarang ini? Apakah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di zaman onta mampu menjawab daripada tantangan yang ada sekarang ini? Sedemikian rupa dia cari celah-celah untuk orang tidak mempercayai apa? Al-Quran sampai segitu. Itu di kalangan dunia akademisi emang ada.
pembahasan tentang itu. Kalau nggak kuat-kuat iman, bisa tumbuh tuh keraguan kita sama apa? Al-Quran. Kita sih nggak terasa. Anak-anak kita sekarang begitu gencar. Karena targetnya itu puncak untuk menghancurkan Islam, menghilangkan kepercayaan mereka kepada kitab suci Al-Quran. Ada 3 cara mereka untuk menghancurkan Islam. Yang pertama adalah dengan keberadaan ulama. Jadi keberadaan ulama, bagaimana caranya menjauhkan ini, generasi-generasi muda Islam ini jauh terhadap ulama. Mereka akan jauhkan ini. Itu langkah pertama. Dengan berbagai macam, ulama itu hanya pemecah belah umat. Ulama itu hanya pemecah belah. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Itu hanya pemecah belah. Nggak perlu kita ikut dengan hal yang seperti itu. Gara-gara ulama kita jadi terpecah belah. Ini sekarang nih. Apaan itu? Masa Islam dihancurkan kayak begitu persatuannya? Ada pandangan ini. Makanya ada satu paham, satu aliran tidak berpegang kepada apa? Mazhab. Ada nggak? Banyak, Pak. Mereka nggak mau berpegang kepada mazhab karena mazhab dia pikir itu adalah pemecah daripada umat. Masya Allah. Kalau ini sudah berhasil, maka tahapan yang kedua bagaimana menjauhkan generasi muda Islam itu jauh terhadap sunnah. Kalau mereka sudah hilangin kepada ulama, langkah yang kedua jauhkan daripada sunnah. Sunnah adalah produknya Rasulullah Nabi Muhammad, perkataannya ataupun perbuatannya itu adalah keluar dari Nabi Muhammad. Apakah benar perkataan dan perbuatan, yakni sunnah Nabi, kita jadikan dasar hukum kita? Apakah benar itu? Sementara kita tahu bahwa Muhammad adalah sama seperti kita, basyarun, manusia, sama seperti kita. Dan yang namanya manusia itu adalah al-insan mahalul khat wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Termasuk adalah siapa? Nabi Muhammad. Termasuk adalah Nabi Muhammad. Kalau kita tahu manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, termasuk adalah Muhammad bin Abdullah, apakah orang yang punya salah, yang punya khilaf, lupa seperti itu bisa kita jadikan sebagai panutan, sebagai dasar sandaran hukum kita? Tuh, goyang lagi orang. Benar juga ya, kan dia sama sama kita, begitu nggak? Makanya sekarang ada aliran yang namanya ingkar sunnah. Udah ada belum? Ada paham namanya ingkar sunnah, mengingkari tentang sunnah. Pertama ulama dulu. Kalau kita nggak bisa bagus-bagus mempoles, cari strategi dalam membuka majelis-majelis ilmu seperti kayak begini, ditinggal sama generasi muda. Bisa kita hitung dengan jari kita para generasi-generasi muda yang ikut ngaji, betul ya? Kita nggak tahu masa 20 tahun yang akan datang apakah masih ada atau tidak pola yang seperti ini. Karena mereka sudah tercuci, jauhin ulama, majlis-majlis ulamanya jauhin. Itu hanya tempat pemecah belah aja. Yang kedua, ingkar sunnah. Nah, puncaknya menjauhkan generasi muda dari apa? Al-Quran. Tuh puncaknya. Kalau ini sudah,
Dan gerakan itu begitu masif, Pak. Tanpa kita sadari, tanpa kita ini. 70% berdasarkan survei sekarang generasi muda Islam di Jakarta itu 70% mereka tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Untuk tingkat sekolah SD, SMP, dan SMU di sekolah umum. Di sekolah umum, tingkat SD, SMP, dan SMU ternyata mereka sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Boleh dites. Dan tidak menutup kemungkinan yang 70% itu anak-anak sekolah itu diantaranya mungkin adalah siapa? Anak kita. Bisa nggak? Bisa jadi cucu kita. Bisa jadi keponakan kita. Coba aja. Karena selama ini kita belum pernah ngetes. Belum pernah panggil, duduk, ayo coba baca. Bisa nggak? Anak kita jarang yang begitu, betul ya? Kita sibuk dengan ini dan itu. Kita belum pernah tanya tuh. Mereka sudah menjauhkan itu Al-Quran, itu puncaknya. Kalau sudah, tinggal waktunya saja udah. Tinggal nungguin apa? Waktu. Apalagi nanti situasi kondisi daripada keadaan lingkungannya sudah lagi tidak lagi tergiur dengan ajaran-ajaran agama. Sekarang ini paham liberalisme udah ada belum? Begitu bebasnya. Jadi jangan salahkan ada orang baca sholawat di gereja. Bebas. Sekarang banyak orang-orang yang juga masuk ke dalam masjid, ke dalam orang ini mohon maaf ada forum komunikasi umat beragama FKUB. Ada forum komunikasi umat beragama dalam rangka untuk menjaga apa? Toleransi. Jadi besok kita bikin maulid di musola, di masjid, ada siapa? Ada pastor, ada biksu, ada ini. Bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Orang di gereja udah gitu, ya. Nanti doanya bareng. Di acara-acara tertentu nanti akan seperti itu. Bikin satu acara di luar, bukan di masjid ini, tapi yang berdoa mereka semua gantian. Pertama ustadznya, kedua pastornya, ketiga ini. Sementara kita semuanya ngapain? Mengaminkan. Ketika kita mengaminkan doa dari orang yang luar agama kita, kufur kita. Karena kita meyakini dan mengimani, mempercayai daripada Tuhan mereka. Kufur nih urusannya. Kalau begitu Islam gak toleransi dong. Nah, kan larinya ke situ tuh. Iya kan? Larinya ke situ. Padahal kalau bicara toleransi, tidak ada agama yang punya konsep toleransi sehebat Islam. Gak ada. Jangankan yang hidup, yang mati saja dihormati sama Nabi. Ketika sahabat sedang berkumpul seperti ini sama Nabi, tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri sendiri. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah engkau berdiri? Menghormati jenazah yang sedang dibawa, mau dikuburin. Sahabat nanya, ya Rasul, itu bukannya yang meninggal orang Nasrani? Nasrani agamanya, tapi dia makhluk Allah, wajib dihormati. Paham gak maksudnya? Dihormati mana? Padahal orangnya udah mati. Apalagi yang hidup. Jangan sekali-kali Pak, yang tetangga kita yang beda keyakinan, beda agama, beda Tuhan sama kita, hidup berdampingan sama kita, kemudian kita jahat sama dia, kita zolimi sama dia, itu diancam banget sama Nabi.
Nabi paling marah. Kata Nabi, apa kata Nabi? Man ada zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang berani-berani berbuat zolim kepada orang kafir, zimmi, berarti dia telah menzolimi aku, kata Nabi Muhammad. Berarti dihormati enggak? Wah, penghormatan luar biasa itu. Jangan sekali-kali kamu berbuat jahat sama dia. Jangan sekali-kali kamu menzolimi dia. Kalau kamu menzolimi dia, walaupun Tuhannya beda, agamanya beda, keyakinannya beda, berarti engkau telah menzolimi aku. Berarti dijaga luar biasa. Ini bicara toleransi. Gak ada konsep toleransi seindah konsepnya siapa? Islam. Dalam hal apa? Bermuamalah, dalam bersosial. Tapi di dalam masalah agama, ubudiyah, masalah peribadatan, Islam tegas, ada rambu-rambu yang mengatur. Nggak boleh kita campur adukan agama, karena Allah berfirman, lakum dinukum. Kalau udah utur agama, jangan dicampur. Tapi ini udah dicampur doanya. Kemarin lagi viral. Kalau Allah alam bisa benar atau tidaknya, Allah alam bisa, saya nggak tahu. Tapi viral tentang batik daripada yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nanti akan ada tuh batik karyawan, pegawai, semuanya. Batiknya gambar masjid, gambar gereja, gambar vihara, yang di batiknya. Dan pegawai wajib memakai ini. Betul ya? Ada nggak? Ada. Besok dipakai Jumatan. Khotibnya lagi yang pakai. Ini subhanallah. Ya, kalau kita mungkin kita insya Allah aman kitanya, karena kita masih duduk di majlis. Betul? Yang kita khawatirin siapa? Anak kita, keturunan kita. Kalau kita nggak benteng, berat. Jadi musuhnya itu terlalu banyak yang mempertahankan. Makanya pantas kata Nabi Muhammad, nanti satu masa kamu akan pegang agama itu seperti memegang bara api. Beragama nanti satu masa kamu seperti memegang bara api. Kalau bara api kita pegang, panas gak? Panas. Melepuh tangan kita, kebakar tangan kita. Tapi kalau kita lepas, jatuh, hilang. Kita lepas tuh agama, hilang. Tapi kita pegang, panas. Begitulah nanti situasi kondisinya. Kamu akan sulit mempertahankan daripada nilai-nilai ajaran agamamu sendiri. Tantangannya begitu luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang kita minta benar-benar. Ya, kita minta supaya, makanya benar nih, Khotimul Hadam. Coba aja lihat doanya. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana, terus wa abdanana wa anfusana wa aqwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in. Itu di awal doanya udah minta, Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana. Ya Allah, jaga, pelihara apa? Adyanana, agama kami. Jaga agama kami ya Allah. Yang kita minta dijaga ini agama kita. Wa abdanana, baru badan kita, jiwa kita. Wa ahlana, keluarga kita, istri kita. Wa auladana, anak-anak kita. Wa amwalana, harta kita. Wa kulla syai'in a'taitana, dan semua yang telah Engkau berikan kepada kami, jaga ya Allah, pelihara. Karena tidak ada yang mampu menjaga kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu yang kita minta. Tidak ada yang kita bisa, kecuali yang menjaga itu semuanya siapa? Allah.
Kita bisa jaga anak kita? Enggak juga. Betul ya? Benar sih, emang dia serumah sama kita. Serumah nggak? Serumah tuh anak sama kita. Hidup masih kita, ini masih kita lihat. Tapi bagaimana dia di luar? Pernahkah kita memperhatikan itu? Enggak. Boro-boro di luar nih, iseng-iseng enggak? Pernah nggak mereksain tasnya? Oh, berangkat dulu. Itu udah periksa, udah pernah belum? Halo? Bener tuh dibawa buku, bener tuh dibawa pulpen, atau mungkin ada ganjanya kali di dalam, atau mungkin ada kondomnya kali di dalam, atau mungkin ada obat-obat terlarang di dalam. Bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Di Jakarta Barat diperiksain. Jakarta Barat ada tim independen minta kerjasama sama dinas pendidikan dan perwilayah, kumpulin data masuk sekolah. Tanpa diduga mereka minta kepala sekolah, guru-guru memerintahkan semua siswa keluar di lapangan. Dan cara keluarlah mereka semua. Ketika mereka kumpul, berarti kelasnya kosong nggak? Masuklah tim itu, diperiksain tas-tasnya. 65% siswa itu membawa senjata tajam, 50% membawa alat kontrasepsi. Nah, siapa? Coba ya. Emang urusannya apa bawa gituan? Tapi itu yang terjadi kondisinya. Siapa yang bisa membentengi itu? Kita yang bisa membentengi daripada itu semua. Ya, Masya Allah. Tantangan kita ke depan berat ya? Beratnya luar biasa gitu. Masya Allah. Ya, kita kembali. Nah, jadi di sini ada wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Siapa tuh yang dimaksud sayyidan? Penghulu, pemimpin, panutan. Siapa yang dimaksud wa hasura? Yang mampu mengendalikan dirinya, melawan hawa nafsunya. Wa nabiyyan, dan mereka itu adalah, dia itu adalah seorang nabi minas salihin, yang termasuk daripada orang-orang yang apa? Salihin, orang-orang yang soleh. Ternyata kata Syekh Muhammad bin Ahmad, apa katanya? Zakarallahu Sayyidana Yahya alaihissalam sayyidan. Jadi yang dimaksud sayyidan di sini, panutan di sini, nabi di sini adalah maksudnya nabi siapa? Nabi Yahya. Ini Allah lagi menceritakan tentang Nabi Yahya. Gitu. Oh, jadi yang sayyidan itu Nabi Yahya. Iya. Jadi Nabi Yahya itu wahasura. Iya. Dia mampu menjaga daripada hawa nafsunya. Sampai-sampai al-layarkabu fin nisa. Bahkan ditegaskan oleh Imam daripada ini, dia orang yang tidak termasuk gemar terhadap apa? Perempuan. Ya. Dia tidak termasuk daripada ini. Bukan tidak punya istri, bukan tidak ini. Syariat nabi-nabi terdahulu isinya tidak dibatasi sebagaimana syariat Nabi Muhammad. Kita boleh kalau misalnya diperbolehkan pakai syariat Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud, ya, itu bininya 99. 99 banyak apa sedikit? Hah? Ngaturnya gimana itu? 99. Itu belum seberapa. Kalau mau lihat sejarah-sejarah, makanya syariatnya nabi-nabi berbeda dengan syariat antara satu dengan yang lainnya. Secara akidah sama, tapi secara syariat beda.
Secara akidah sama, tapi akidah syariatnya beda. La ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Yahya Rasulullah, la ilaha illallah Yusuf Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya sama nggak? Sama, akidahnya sama. Yang bedanya apanya? Syariatnya. Yang berbeda syariatnya antara yang satu dengan yang lainnya, berbeda syariatnya. Nah, dari semuanya itu syariatnya disempurnakanlah, ditutup dengan syariatnya siapa? Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup dari para nabi, penutup daripada rasul, berarti sudah tertutup itu yang namanya apa? Syariat-syariatnya udah gak berlaku lagi. Maka dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis, apabila saat ini di zaman ini Nabi Musa dihadirkan lagi, Nabi Musa dihidupkan dan didatangkan lagi sekarang. Nabi Musa, percaya nggak kalau Nabi Musa itu nabi? Percaya nggak? Kalau Nabi Musa itu Rasul, percaya nggak? Kemudian sekarang dia udah meninggal, Nabi Musa dihidupkan, sudah hidup sekarang. Kemudian dia menyampaikan dakwah, menyebarkan ajarannya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Kita ngikut, paham? Karena dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Kita ikut ajaran dia. Maka itu kata Nabi Muhammad itu adalah kufur, sesat. Padahal nabinya asli gak? Asli gak? Asli. Nabi asli itu bukan KW. Ini nabi asli, dibangkitkan lagi, nyampein ajarannya, tapi syariatnya syariat dia. Yang bolehnya sekarang nggak boleh mengikutinya kita, termasuk sesat. Begitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashim dalam hadis Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah disempurnakan semuanya dengan ajaran siapa? Nabi Muhammad. Nggak boleh lagi udah kita. Ya, Masya Allah. Nah, ini Nabi wa nabiyyan minas shalihin. Mereka itu yang dimaksud daripada Sayyidan Mahsura wa Nabiyyan minas shalihin, ternyata itu adalah Nabi Allah Yahya, yang mereka itu tidak semua, ya, ternyata dia itu termasuk orang yang mampu mengendalikan syahwatnya katanya. Nah, wa huwa abduhu ta'ala, dan dia itu termasuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, dan bahwasanya itu Nabi Yahya alaihissalam karena ghaliban alal arba'ati asya. Nih, kenapa Nabi Yahya alaihissalam itu dia menjadi sayyidah, menjadi mahsura, bahkan menjadi nabiyyan minas shalihin? Paham ya? Kenapa Nabi Yahya itu menjadi julukannya sayyidah, menjadi julukan mahsura, menjadi mendapatkan julukannya apalagi tadi? Nabiyyan minas shalihin. Karena ternyata dia mampu ghaliban ala arba'ati asya. Dia mampu mengalahkan 4 perkara. Ada 4 perkara yang dia mampu mengalahkan 4 itu, sehingga akhirnya dia mendapatkan kedudukan sebagai sayyidah, panutan, ya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang nabiyyan minas shalihin. 4. Apa saja itu yang dikalahkan sama dia? Yang pertama, beliau karena ghaliban alal hawa. Dia mampu mengalahkan apanya? Hawa nafsunya. Itu yang pertama. Makanya dia mendapatkan sayyidah, mendapatkan julukan sebagai panutan. Ya Allah, karena dia mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri dia. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak lain pasti akan mengajaknya kepada kebaikan atau kejelekan. Inna nafsa di'amaratus su.
Yang namanya nafsu itu pasti akan mengajak kepada kejelekan, itu hawa nafsu. Dia bisa mampu mengendalikan itu, ya. Makanya dia dapat. Apalagi wa'ala iblisa, yakni wakana ghaliban ala iblis, dia mampu mengalahkan siapa? Iblis. Dia mampu ngalahin iblis. Masya Allah. Iblis kan termasuk makhluk yang bisa kelihatan, bisa juga tidak kelihatan. Ya, kita nggak akan mampu ya. Iblis bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Ya. Dan iblis bisa merubah wujudnya menjadi apa saja. Menjadi apa saja. Kita bisa kami datang ngaji pak malam-malam, iblis gangguin ada pocong. Kira-kira ngaji apa enggak? Hah? Yang mau banget iblis kalau pengen gangguin orang ngaji mah. Iya. Ya kalau ya gampang, terlalu mudah buat iblis untuk begitu. Lagi model kayak kita, ya ini mau urusan cewek begitu. Iya, imannya masih kayak begini, udah, gue telepon udah selesai. Atau siapa? Iblis. Ditelepon sama iblis. Lu jangan kemana-mana. Ntar jam 8 gue mau ke rumah lu, gue mau ngasih duit 5 juta. Kalau lu nggak ada, gue kasih orang. Ngaji apa enggak? Hah? Hah? Ngaji apa enggak? Bohong. Itu iblis gampang banget. Padahal hoak. Jadi gitu kan. Terlalu mudah buat iblis untuk yang kayak begitunya. Ya, terlalu mudah untuk digangguin gitu. Astagfirullahaladzim. Dan emang ujian itu selalu datang sama kita. Tadi bahas hadis di pengajian pertama tadi maghrib di sana gitu. Mayazalul bala bil mu'minina wal mu'minat. Tidak akan berhenti bala, tahu bala? Apa bala? Hah? Ujian, cobaan. Tidak akan pernah berhenti ujian, cobaan. Bil mu'minina wal mu'minat, terhadap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Enggak akan berhenti tuh ujian buat laki-laki maupun perempuan yang beriman. Enggak akan berhenti. Di mana? Fi nafsihi, baik ujiannya pada diri orang beriman itu. Ya, wa waladihi, dan juga bisa jadi bukan kepada dirinya tapi kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Wa amwalihi, atau kepada hartanya. Ujiannya pasti akan ditimpakan. Kalau kagak dirinya, keluarganya, atau kepada hartanya. Sampai kapan? Hatta yalqallahu ta'ala, sampai dia akan menghadap kepada Allah, sampai dia meninggal dunia. Ujian itu bagi orang beriman berhenti gak? Berhenti gak? Nggak akan pernah berhenti. Ini kita beriman gak? Kita termasuk orang beriman gak? Hah? Berarti harus sadar bahwa kita pasti akan selalu diapain? Diuji. Bukan berarti kalau udah jadi imam, jadi khotib, jadi kagak diuji, kagak. Malah gede anak ini kecekannya. Iya. Malah gede anak ini kesetannya. Gitu. Apa bukan kalau udah jadi ustaz, jadi akhirnya nggak digangguin lah. Bintang 1 tuh jadi setannya. Iya. Kalau jadi kiai bintang berapa? Itu 2 tuh setannya yang gangguin. Kalau model kita mah ya paling nggak kopral. Yang gangguin setannya kopral, yang gangguin kita mah ya ngurus cewek itu urusan saya aja ini mah. Jenderal, ini urusan saya jenderal. Yang kayak begini mah gampang. Lah, Masya Allah. Bertiup angin pus, turun hujan, kagak ngaji bakalan dia. Kata siapa? Iya tuh, yang kopral tuh, buat tiup, buat turun hujan, ngaji nggak kira-kira? Ya, emang kelihatan dampaknya udah.
sayyidan mahsura wa nabiyyan minas shalihin. Dia bisa mendapatkan kedudukan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan 4 hal. Yang pertama, dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, dia bisa mengalahkan siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis, Pak, mohon maaf, dia udah bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, engkau akan masukkan saya ke neraka. Baik, saya siap. Engkau keluarkan saya dari surga. Baik, saya siap. Tapi satu permintaan saya. Apa? Panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Kata iblis. Kenapa engkau tidak mau mati? Aku akan berjuang mati-matian. Aku akan ganggu anak keturunan Adam supaya dia bisa menemani aku. Aku nggak mau sendiri di neraka. Aku akan ajak gara-gara dia tuh boleh keluarin. Panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Kata siapa? Iblis. Karena saya akan ganggu sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam untuk masuk bersamaku di dalam neraka. Nggak mau dia sendiri. Gara-gara dia, gara-gara Adam gue keluar. Sekarang anak keturunannya gue bakalan. Masya Allah, digangguin itu dia. Anak keturunannya ada. Kita anak keturunannya bukan? Hah? Iya. Dia akan gangguin. Iblis itu udah janji, Pak, udah janji. Dan yang digangguin itu adalah orang-orang yang beribadah. Orang yang gak ibadah digangguin gak? Hah? Orang yang gak ibadah digangguin gak? Enggak, CS dia mah. Gak perlu gue gangguin tuh yang gue gangguin. Mana itu yang? Itu yang sembahyang. Bagaimana caranya supaya dia nggak haji? Bagaimana supaya dia nggak sembahyang? Oh, dia haji juga. Apa perlu setan gangguin dia? Enggak. Terus yaudah, kalau lu mau ngaji dah. Tapi gue pesen malu tuh, kalau bisa. Ya, kalau bisa. Duduk saja rendah tuh. Lu tunjukin kepala lu. Ya. Jadi kelihatannya padahal dua tuh. Yang ketiga, wa al-lisan. Wa kana ghaliban 'alal lisan. Adalah Nabi Yahya alaihissalam mampu mendapatkan maqamah mahmudah, mendapatkan sayyidah, mendapatkan mahsura, mendapatkan nabiyyan minal salihin, kedudukan yang sempurna seperti itu, bukan hanya mengalahkan hawa nafsu, bukan hanya mengalahkan iblis, tapi dia mampu mengalahkan apa? Lisan, mulutnya dia bisa jaga. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya, insya Allah dia akan mendapatkan yang namanya maqamah mahmudah. Kalau Nabi nggak mungkin dah, karena sudah tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tapi maqamah mahmudah dia akan bisa mendapatkan. Minas sholihin dia bisa dapatkan itu, tergolong. Ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, ketika dia bisa mengalahkan iblis, ketika dia bisa mengalahkan apa lagi? Lisan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan termasuk daripada minas sholihin. Kan kita sering minta, tiap hari kita minta sama Allah. Sehari berapa kali tuh kita minta? 17 kali kita minta dalam sehari supaya kita jadi orang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang kita minta. Berikan kepada kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau berikan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. An'amta 'alaihim. Jalannya mereka yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Dinan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Jalan mereka ya Allah. Kalau Nabi nggak mungkin kita. Tapi paling tidak mintanya jadi orang yang apa? Minas sholihin. Dia masih ada peluang nih supaya jadi orang apa? Soleh. Masih ada peluang. Yang penting syaratnya tadi ngalahin apa ya?
Yang pertama ngalahin apa? Yang kedua iblis. Yang ketiga lisan. Yang keempat katanya wa alal ghadabi wa kana alal ghadabi. Nabi Yahya mampu dia mendapatkan itu karena dia mampu mengalahkan marah pada dirinya. Kita pernah marah? Hah? Sorry. Kapan marahnya? Biasanya tanggal 16 ke atas. Ini marah. Ya Allah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ya Rasul, tolong dong wasiatkan sama saya, nasihatin saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah, summa ayun, ada lagi enggak ya Rasulullah? Tolong dong nasihatin saya, la taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah, ada lagi enggak? La taghdab. Jangan apa? Berulang-ulang hanya nasihatnya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Segitu doang wasiat kami. Kenapa? Karena marah al-ghadabu minas setan. Karena marah itu datangnya dari setan. Setan yang menguasai diri kita ketika lagi marah. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, ketika orang sudah marah benar, jangan sekali-kali bawa-bawa agama kepada mereka. Jangan. Ada orang lagi marah banget nih. Bang, istighfar bang, ingat bang sama Allah bang. Jangan dibawa begitu. Kan kelihatannya bagus nggak? Kan bagus tuh kelihatannya. Jangan. Malah justru dilarang. Kenapa? Karena orang itu sedang dikuasai setan. Jangan bang, istighfar, ingat bang sama Allah bang, ingat sama Allah. Apa kayak dulu jangan pakai ngomong gitu. Gue nggak ada urusan sama Allah. Bisa gitu nggak? Bisa. Gue nggak ada urusan sama Allah. Nah, ketika udah hal yang seperti itu bisa mengakibatkan keguguran pada Imam Nawawi. Karena sudah dikuasai oleh setan. Orang kalau marah semuanya berubah, mas. Semua berubah. Fisik berubah nggak? Maaf ya. Kalau orang marah, pernah ngaca nggak kalau lagi marah? Hah? Cakep apa cewek? Lihat deh. Masya Allah, mata melotot merah, kuping, rambut berdiri, keluar asap. Fisiknya aja berubah. Jelek, orang marah itu jelek. Enggak pantas. Itu dari fisik. Belum lagi dari perilaku kita. Belum lagi orang dari tadinya mah kalem, enggak pernah ngomong. Orangnya kalem banget kan. Kagak pernah macam-macam. Pas lagi marah, habis tuh sumpah serapah keluar. Berubah tuh mulutnya, yang tadinya kalem, kagak ngomong, kagak ini, pas dia lagi marah, habis dah. Semuanya diucapin sama dia, begitu kan? Monyet lu, dasar babi lu, kurang ajar banget lu. Tuh, tadinya mah kalem banget kok. Gara-gara marah tuh bisa merubah itu. Kotor omongan. Tadinya mah gak pernah ngomong, pendiam. Pas marah kasar banget ngomong. Orangnya mah kalem, kagak bisa ngapa-ngapain. Pas marah coba lihat. Sekalem-kalemnya kalau lagi marah, asbak melayang, semuanya melayang, betul ya? Coba aja berubah dari fisik, dari tingkah laku, dari ibadah rusak gara-gara marah. Ada yang busuk, sembahyang kalau lagi marah. Ya, habis berubah semuanya. Tapi ketika manusia bisa menguasai itu,
itulah orang yang hebat. Laisa sadid, tidak termasuk, bukanlah orang yang hebat itu bimusawati, dengan karena berguna, bukan. Orang yang hebat, orang yang kuat bukan karena dia menang dalam bertinju, bukan karena dia menang dalam melaksanakan pertandingan, bukan. Mampu menang dalam bergulat, bukan itu orang yang kuat, orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan marah yang ada pada diri. Itu baru hebat. Ya, kita bisa mampu mengendalikan marah yang ada dalam kita. Dia lagi marah-marah 79 berarti juga ngaji. Kita lagi kendaliin diri kita ini. Astagfirullahaladzim, 79 mungkin lupa. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Beratnya mata ujian, makanya pantas kalau Nabi Yahya mendapatkan makom yang mulia. Pantas gak? Pantas. Jadi Nabi pantas gak dia? Jadi orang soleh pantas gak dia? Menjadi sayyidah wa mahsura pantas. Kenapa? 4 ini dia mampu. Dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dia mampu mengalahkan iblis. Dia mampu mengalahkan lisan. Dia mampu mengalahkan marah yang ada pada diri dia. Kalau 4 ini kita bisa jalanin, kita bisa ikuti, maka insya Allah bukan Nabi yang kita dapatkan. Karena la Nabi ya ba'di, kata Nabi, tidak ada Nabi sesudah aku. Ya, habis masa Nabi. Yang ada adalah minas. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang saleh, insya Allah. Wal maqalatul khamisatu wal isru ila akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.